halaman 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah. Masuk di permasalahan yang ketiga di safhah tsaminah wa arba'un 48. Permasalahan jahiliyah yang ditentang, diselisih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadilahu fadilatun. Menyelisih penguasa, tidak tunduk kepadanya itu keutamaan. Jadi orang jahiliyah itu punya anggapan kalau berani menentang penguasa, tidak tunduk kepada penguasa, itu dianggap istimewa, dianggap hebat. Wah, ini baru laki-laki, ini baru kesatria, nanti kata Syekh Abdul Razak. Saudara yang saya hormati, wasam'u wa ta'atu lahu dullun wa mahanatun. Dengar dan taat itu menurut mereka hina, rendah. Jadi orang itu kalau taat kepada pemimpin itu hina, itu kerendahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selisihi mereka. Wa amara bisabri ala juril wa ulad. Rasul perintahkan sabar kepada kedoliman kepada penguasa. Jadi kalau diberi penguasa yang dolim, sabar. Diberi penguasa yang sewenang-wenang, sabar. Sabar. Dengar dan taat. Kemudian lahum wan nasihah. Dengar dan taat kepada mereka, kemudian memberikan nasihat. Kemudian ghaladu fidzalika wa abda'a fihi wa aada. Nabi keraskan tentang itu. Kemudian diteruskan, ya, diulang-ulang supaya seseorang itu tetap dengar dan taat kepada penguasa. Kepada penguasa. Siapa penguasa? Tentunya muslim. Kemudian menegakkan sholat, memiliki wilayah yang jelas. Kemudian tidak nampak padanya kekufuran yang nyata. Itu penguasa yang kita harus dengar dan taat, satu muslim. Berarti kalau enggak orang kafir enggak. Kedua, menegakkan sholat. Ketiga, punya wilayah yang jelas. Kan ada seseorang didakwa sebagai pemimpin tapi enggak punya wilayah. Kamu pemimpin? Iya, saya pemimpinnya, ketuanya. Wilayahnya enggak ada. Apalagi kalau wilayahnya itu termasuk wilayah bawah tanah. Ya, kalau wilayah bawah tanah itu berarti pemimpin jangkrik, cacing kayak gitu ya. Aliran bawah tanah. Saudara yang saya hormati,
Wa hadis salas hiyallati jama'a bainaha fi masaha anhu. 3 perkara ini yang dikumpulkan. Ketiganya itu pada hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Innallaha yardolakum salasan. Anta'buduhu wa la tusriku bi syai'a. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa antanasahu man walahullahu amrakum. Kata Nabi SAW, 3 perkara yang Allah itu ridho. Allah ridho kepada kalian 3 perkara. Sembah Allah, jangan berbuat syirik. Yang pertama, berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Yang keduanya, kalian memberikan nasihat kepada orang yang urusan kalian Allah serahkan kepadanya. Walam yaqa halalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ihlali bihadis salasi au ba'diha. Tidaklah terjadi kekurangan, kerusakan dalam agama manusia ataupun dunia mereka kecuali sebab 3 perkara ini kurang rusak. Orang kalau nggak ibadah kepada Allah semata, kacau, rusak. Orang kalau nggak berpegang teguh dengan tali Allah, bercerai-berai, agama rusak, dunia rusak. Masuk padanya kalau tidak memberikan nasihat kepada penguasa. Nggak memberikan nasihat kepada penguasa. Namanya penguasa, saudara yang saya hormati, kalau memiliki kedoliman, sudah. Orang rusak dunianya kadang karena sebab itu. Ini ucapan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian kita lihat penjelasannya. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahumallah ta'ala. Menyelisih waliul amr itu merupakan perangainya orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu menyelisih penguasa, tidak tunduk, itu dianggap keutamaan. Tapi kalau dengar dan taat kepada penguasa, manut, nggih, itu dianggap dulun wa mahanah. Kehinaan, kerendahan. Kerendahan. Ini merupakan perangai orang jahiliyah qoblal Islam. Wa ma ba'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Perangainya orang jahiliyah sebelum Islam. Sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW, seperti itu. Ya, jadi nggak mau tunduk kepada penguasa, mereka memandang menyelisih penguasa. Menyelisih penguasa, tidak tunduk, itu mereka pandang itu fadilah. Keutamaan. Wa ya'udduna hadza nau'un minar rujulati. Mereka langsung anggap, jadi kalau nggak tunduk kepada penguasa itu termasuk jenis rujulah. Kelelakian. Jantan tenan ini. Kondel ini. Itu dianggap sebagai nau'un minar rujulah. Nau'un minal jadarah. Termasuk jenis kemampuan. Keperkasaan. Ya. Nau'un minas syahamah. Termasuk jenis dari kesatria. Orang yang cerdas. Nau'un minal izzah. Termasuk kemuliaan. Alla yasma'a wa la yuti'a. Supaya jangan dengar, jangan taat. Ini anggapan orang jahiliyah. Apa sekarang ada? Ada itu. Kalau orang punya anggapan seperti itu, menentang penguasa, ini laki-laki, ini jantan ini. Pemberani ini. Menentang penguasa, oh ini kesatria ini. Kemuliaan itu. Tegas. Saudara yang saya hormati, tanpa dia sadari, masih menjangkiti dalam dirinya perangainya orang jahiliyah. Masih menjangkiti dalam dirinya perangai orang-orang jahiliyah. Wa tajidul wahida minhum. Kamu akan ketemukan satu dari mereka. Itu berkata dalam dirinya, ana akbaru min an asma'a wa ati'ah. Saya ini lebih besar untuk dengar dan taat kepada penguasa. Jadi nggak bisa ini. Saya nggak mungkin tunduk kepada penguasa. Karena merasa dirinya hebat. Ini perangai jahili. Hadihi jahiliyatun kanu alaiha. Wa ingda adna mubarrirun. Ya'nafu minas sam'i wa ta'ah. Di sisi orang yang bawah itu dibenarkan. Ya, dibenarkan.
Jadi kalau dengar dan taat kepada penguasa itu dipandang rendah. Dipandang rendah. Maka beliau pun juga membawakan bukti. Mana buktinya? Kata beliau, undur. Syahida dalika fi ahlil kitab. Sekarang lihat. Bukti yang menguatkan seperti itu perangnya orang jahiliyah. Itu perangnya ahlul kitab. Kan kemarin disampaikan. Jahiliyah itu kembalinya kepada Yahudi, Nasara, musyrik dengan bermacam jenisnya. Yahudi, Nasara, musyrik dengan bermacam jenisnya. Sekarang ahlul kitab. Ini tentang kisah Talut. Kan zaman dahulu ada Talut, ada Jalut. Ya. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah 247. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya. Sesungguhnya Allah itu telah mengangkat Talut untuk menjadi rajamu. Menjadi rajamu. Tapi apa jawabannya? Bagaimana mungkin dia itu menjadi raja bagi kami, sementara kami lebih berhak. Dari Talut. Tidak diberikan kepada Talut itu kelapangan urusan harta. Jadi raja itu harus kaya raya. Padahal namanya raja, kekuasaan siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak negeri kita kan begitu. Ketika ada jadi pemimpin, pemimpinnya itu ya sampai ijazah asli apa ora. Ya, sampai ana sing itu. Wong lurah kok pemimpin negara katanya. Ya, itu kita yang lebih berhak. Kita ini profesor katanya. Itu perangnya jahiliyah itu. Itu perangnya jahiliyah. Kekuasaan itu Allah Subhanahu wa taala yang kasih. Kalau seseorang diberikan kekuasaan walaupun abdun habasyi. Nanti kalau dalam hadis itu budak dari negeri Habasyah. Kalau sudah budak, pada syarat penguasa itu merdeka. Negeri Habasyah bukan keturunan Quraisy. Kan kalau Imam A'dham itu keturunan Quraisy. Tapi kata Nabi, walaupun secara kriteria tidak memenuhi, tapi kalau Allah berikan kepada dia kekuasaan, dengar dan taat. Dengar dan taat. Dan sudah ada patokannya. Selama bukan perkara maksiat. Kan perintah penguasa itu 3. Pertama, sesuai Quran dan hadis. Wajib. Ya. Apa contoh perintah yang sesuai dengan Quran dan hadis? Hari raya. Ya, haji. Itu sudah sesuai. Wajib. Ya, pernikahan-pernikahan itu kadang ada syarat. Syaratnya nikah ada mahar misalkan. Itu wajib. Yang kedua, perintah yang tidak ada atau menelisih Quran dan hadis. Menyelisih Quran dan hadis. Nggak boleh taat. Yang ketiga, perintah yang tidak berkaitan dengan syariat mengandung maslahat. Mengandung maslahat. Itu tidak boleh kita tentang. Tapi orang kalau punya perangnya jahiliyah, itu merasa gagah. Saya dulu pernah itu lihat, itu kalau pergi itu orang nganggo helm. Jadi nganggo jubah, nganggo serban itu, numpak motor itu ngeleleng itu. Iya. Itu seakan-akan, wah jantan tenan itu. Kesatria itu, wendel itu. Jadi lewat Bangjo, kalau dahulu kan Bangjo itu setelahnya ada polisi. Orang nganggo helm wani itu. Orang menganggap itu fadilah. Padahal dia jahiliyah itu. Itu perangnya jahiliyah. Kenapa? Karena perintah yang itu tidak berkaitan dengan syariat mengandung kemaslahatan, itu wajib ditaati. Wajib ditaati. Coba pakai helm. Ya, itu ternyata ada kemaslahatan luar biasa. Kemarin itu ada orang kecelakaan. Jadi kecelakaan itu, saudara yang saya hormati, kepalanya parah. Ya, parah. Tapi alhamdulillah masih selamat. Kenapa? Helmnya ucul. Itu sudah nganggo helm ucul aja bahaya kok. Bahaya. Tapi kalau sengaja nggak pakai, dasmu bonjor rasano dewe ya. Dia sendiri yang salah. Wong perintahnya pakai ini kok, kan ada kemaslahatan. Saya sendiri punya pengalaman dulu taklim dari Tawangmangu pulang, daerah Jaten itu ada ini solar tumpah. Solar tumpah itu yang saat perjalanan saya itu 7 motor itu kecelakaan semua. Jadi begitu lewat gelisar, lewat gelasar. Saya dulu itu kuwi gelasaran ini ngopo gitu. Saya malah melu-melu itu. Setelah itu gelasar juga. Ya, alhamdulillah peluru gitu, helm saya nggak lepas. Itu nabrak
pembatas jalan itu. Pembatas jalan. Itu walaupun orang katakan, wih wongnya atos dase. Nah, kena kayak gitu ya remuk. Alhamdulillah helm saya ini nggak lepas. Jadi masih selamat. Walaupun habis itu yo jenenge wong sirahe kebentus itu walaupun kena helmnya sakit. Jamaah hormati, ini perhatikan ini. Ini perhatikan. Jadi menganggap seperti itu, ya, itu merupakan perkara yang baik. Berani menentang penguasa itu jos katanya. Ya, indal adna mubarridun. Tajiduhu ta'tihi anafahu wa ta'alin wa kibriya wa yasuku asata'ah. Di sisi yang di bawah mereka menganggap benar. Jadi kalau datang kepada penguasa meremehkan. Kayak sekarang meremehkan penguasa itu dengan bahasa, ya, wong lurah kok kon ngurusi negara. Kan ada seperti itu bahasanya. Saudara yang saya hormati, suka tidak suka, kalau dia setelah diberikan kekuasaan dengan kekuasaan yang sah. Kekuasaan sah itu muslim, menegakkan sholat, kemudian memiliki wilayah yang resmi, tidak nampak padanya kekufuran yang nyata. Itu berikan haknya. Jangan dianggap ketika meremehkan, wah, wontel tenan ini jadi presiden teko itu sama dia dipisu-pisui. Hebat ya kayak gitu. Kalau menganggap hebat itu jahiliyah. Kemudian sombong, congkak, memberontak, jadi memecahkan tongkat persatuan. Ini jahiliyah. Tapi mereka pandang keutamaan. Yatafakharuna biha. Mereka malah kadang berbangga-bangga. Ada orang yang seperti itu. Wong tak pentelengi. Malah bangga cerita. Tak unek-unek kayak itu di hadapannya. Kok bangga? Kamu itu jahiliyah. Iya, seperti itu jahiliyah. Tidak mendengar, tidak mau taat. Ini dianggapnya sebagai nau'un minar rujulah. Kejantanan, kelaki-lakian. Ya. Allati yatamayazuna biha. Yang mereka anggap ini istimewa. Mereka anggap syahamah. Kesatria yang mereka anggap istimewa. Dan karunia-karunia yahtasuna biha. Yang mereka anggap khusus. Karena tidak dengar, tidak taat kepada penguasa. Ana la asmaul ati. Saya nggak dengar, nggak taat. Iya. Asmaul li fulan wa ati li fulan. Mosok saya dengar dan taat kepada fulan. Engko yang ngono kok didengar, ditaati, dimuliakan. Ya. Itu kalau orang memiliki perangnya jahiliyah, lihat pemimpin, mungkin visinya kecil. Wong kerempeng ngono. Wah, sombong ya. Saudara yang saya hormati, ini perangnya orang-orang jahiliyah. Dan masih banyak yang lain. La asma'ulahu wala ati wala karomah. Saya nggak dengar, saya nggak mau taat. Nggak ada kemuliaan sama sekali. Taat kepada orang seperti itu. Sampai kepada kalimat yang lain. Mereka bangga dalam syair-syair. Mereka puji diri mereka sendiri ketika mereka nggak taat kepada penguasa. Saudara yang saya hormati, sekali lagi dianggapnya taat kepada penguasa itu keutamaan. Ya, dianggapnya kalau tidak taat itu keutamaan. Tapi kalau taat, dullun wa mahanatun. Kehinaan, kerendahan. Kehinaan, kerendahan. Dengan mengatakan, kaifa abaki dalilan. Mosok saya terus-menerus dalam keadaan hina. Ya, nggak mungkin. Hada mulkun alayya. Au hada walin alayya. Au hada amirun alayya. Iki. Rajaku ini koyong ini iki katanya. Ya. Penguasa kayak gini. Mereka anggap enggak. Ana amirun nafsi. Saya itu yang mengatur diriku sendiri. Enggak mau diatur sama orang. Ana laisa li amir. Wala yumkinu an akbalu imaratan li ahadin ala nafsi. Saya itu enggak punya pemimpin. Jadi enggak mungkin saya terima kepemimpinan atas diriku seorang. Gah saya. Jadi selalu diatur. Jiwa saya itu jiwa merdeka. Jadi enggak mau tunduk. Nggak mau tunduk kepada siapapun. Ini jahiliyah ini. Ini jahiliyah. Ya. Ja'alat umurahum kullaha fawdha. Yang dia jadikan urusan mereka itu semuanya kacau. Kan kalau nggak ada yang ngatur kacau. Kacau. Dalam keluarga saja. Dalam rumah tangga. Suami, istri, anak. Nggak ada yang jadi pemimpin. Kalau dalam keluarga yang jadi pemimpin laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa?
Karena dua. Ya, laki-laki punya kelebihan. Yang kedua karena infak. Kepemimpinan dalam keluarga itu dua itu kuat. Pertama, laki. Laki itu nggak nangisan. Laki itu kalau ada masalah mencari solusi. Bukan amarah. Kalau orang lanang sidik-sidik nangis. Ya, kemudian sidik-sidik ketika ada masalah bukan cari solusi tapi mutung. Itu bukan laki. Yang kedua infak. Satu keluarga ini nggak ada kepemimpinan faudah, kacau. Nggak ada kepemimpinan kacau. Ya. Urusan apa-apa kalah karo anaknya. Akhirnya kan banyak kan dalam rumah tangga itu seperti itu. Anak malah mendominasi orang. Aku pemimpinnya kok, bapaknya saya. Ya. Saudara yang saya hormati, sama istri misalkan. Satu keluarga nggak ada kepemimpinan kacau. Kacau. Wadaiman fin shiqaqati wa fi tasadduin wa fi qitalin wa fi hilafatin ila akhirih. Kalau sudah nggak ada yang mimpin urusannya, terus menerus pecah, cerai berai, peperangan. Ya, peperangan di keluarga itu anak ya. Anak itu kalau nggak ada yang ditakuti, pae. Iki karo iki kereng-kerengan itu. Sudah itu. Sijine kereng-kerengan ngruyuk. Itu sauma iso padu kabeh itu. Tapi kalau ada kepemimpinan, pae metu, sapa sing padu mau? Kalau kepemimpinannya kuat, menang. Jadi baleni. Diem itu. Coba perhatikan. Khilafat, perselisihan, peperangan. Terus. Lianna amron nas la yatahaqqaqu illa bi ijtima. Wala ijtima illa bi amir. Wala amir illa bi sam'i wa ta'ah muntadomah. Karena urusan manusia itu nggak akan tercapai dengan baik kecuali bersatu. Persatuan itu nggak akan bisa dicapai kecuali ada pemimpin. Pemimpin itu tidak akan kuat kecuali didengar, ditaati, teratur. Teratur. Kalau sudah nggak bersatu, angel. Angel ya. Kalau sudah nggak bersatu. Lah persatuan itu kepemimpinan. Semuanya lah di rumah ada. Di perusahaan. Perusahaan itu kalau orang-orang punya ya sendiri-sendiri kacau kok. Kacau. Gak hanya perusahaan, pembangunan. Saya pernah lihat kalau di proyek-proyek itu ternyata kan ada mandori. Ada mandori. Itu kalau tukang, walaupun dia ahli neng ngeyel karo mandori. Kacau itu. Mandori ngomong ini mas, ya ini. Tukang ora sih. Padu itu. Jadi kacau itu. Ya, saudara yang saya hormati, harus ada persatuan. Persatuan itu dengan pemimpin. Pemimpin itu didengar, ditaati. Kalau ambil keputusan, safar ada pemimpin. Siapa pemimpinnya ini? Ya, didengar, ditaati. Nanti kita sholatnya di sana ya. Tapi kalau ora, ya, sopir dengan penumpang berbeda. Itu iso ngamuk-ngamuan itu. Penumpang ngomong nanti sholatnya di sana. Sopir ora ning kono. Itu iso penumpang gembrendeng. Kalau enggak misalnya sopirnya manut, itu iso nanti nyopir itu karena emosi sasa itu. Ngorem yo langsung diajak akhirnya dasi ke babur meja itu. Ya. Wah, sopirnya nesu cah. Ya. Itu dalam satu urusannya kecil. Ya, wallahu ta'ala alam. Dampak tanpa ada kepemimpinan itu. Umurun nas wa masalihun nas la yumkinu an tatahaqqaqa illa bi amir. Urusan manusia, kemaslahatan manusia enggak mungkin tercapai kecuali dengan pemimpin. Makanya beliau katakan tafakkur fi hadzal amri qalilan. Pikiran saya sedikit. Ya, suwe-suwe, mikir suwe-suwe nanti ya, sedih lah. Pikirkan sebentar. Coba pikirkan saja. Kalau urusan tanpa kepemimpinan, apa akan mungkin baik? Enggak mungkin baik. Ya. Fa indama yakunu unasun fi mujtama'in walaysa alim wal yasusun nasa fa kaifa yusbihu halahu. Ketika ada sekumpulan manusia dalam masyarakat, enggak ada pemimpin yang mengatur mereka, apa yang terjadi terhadap keadaan mereka? Apa yang terjadi terhadap keadaan mereka? Satu kumpulan nggak ada pemimpinnya.
Nggak ada pemimpin. Apa yang terjadi? Wallahi takunu haluhum ahbahu min halil wuhushi fil ghabat. Keberadaan mereka itu lebih jelek dari keadaan binatang buas di hutan. Itu lebih jelek daripada keadaan binatang buas di hutan. Binatang buas di hutan itu yang kuat yang menang. Yang kuat yang menang. Saya itu dapat kiriman macam-macam itu di hutan itu. Ulo. Ulo itu satunya punya bisa yang berbahaya, satunya punya lilitan yang kuat. Itu kalau ketemu podo luwe nih, pengen podo mangan itu. Waduh, cokot gini. Satunya punya lilitan, dililit. Kadang malah loro-lorone mati kabeh. Mati kabeh. Satu mati kena racun, satu mati kelilit. Itu di hutan itu. Di hutan. Singa. Singa itu sudah. Kalau di hutan lapar itu apapun dimakan. Tapi kondisi tertentu dengan sekumpulan kerbau hutan atau banteng hutan itu singanya kalah itu. Singanya kalah. Ijen itu sudah dikeroyok sama yang lain. Padahal kalau namanya banteng hutan itu ngamuk. Wah, lah ada kok singa itu ketancap sama ininya, sama tanduknya itu. Itu kehidupan di hutan. Kehidupan di hutan. Kehidupan di hutan itu siapa yang kuat, siapa yang menang. Saya dapat kiriman burung elang. Raja Wali. Itu Raja Wali itu burung-burung yang lain terbang cengkrem itu. Jadi podo-podo mabur itu bisa nyengkrem burung yang lain yang terbang. Setelah dicengkrem itu dikasihkan anaknya. Sekarang rategel itu dari ulunya dibubuti itu dikasihkan anaknya. Tapi anaknya ketika ditinggal lungo dicolong sama burung gagak. Jadi gagak itu teko nyolong anaknya. Itu kehidupan hutan. Keras bro katanya gitu ya. Itu keras itu. Saudara yang saya hormati, kalau nggak ada kepemimpinan, keadaannya itu seperti binatang buas di hutan. Illa idza kana alaihim amir. Wa yunaddimu amrahum wa yasusuhum. Ya. Kecuali kalau ada amir yang mengatur. Ketika ada amir yang mengatur urusan mereka nanti menjadi baik. Menjadi baik. Fannasu ma yuslihu fawdo biduni amirin. Idan la tatahaqqaqul masalihu illa biijtima. Manusia itu kekacauan mereka nggak mungkin baik kecuali ada pemimpin. Kecuali ada pemimpin. Di negeri kita kacau kayak apa itu kalau pemimpinnya kuat bisa diredam itu. Bisa diredam. Coba kembali kepada masa Pak Harto. Kan termasuk kepemimpinannya kuat itu. Wah, sekarang orang mau ngomong zaman dahulu itu mau ngomong sak kepenak dhewe enggak berani. Kalau Pak Presiden sudah ngomong, "Kinggo yen ora meneng tak gitik." Gitik itu kalau orang Jawa kan ditutuk nganggo apa? Sapu lidi lah, sapu lidi. Sapu yang kecil. Itu pendidikan. Itu kalau zaman Pak Harto digitik itu sesuk ra ono wong ilang. Wis ilang. Kuat kepemimpinannya. Enggak mungkin kekacauan itu bisa diredam kecuali ada pemimpin. Jadi maslahat itu nggak mungkin bisa dicapai kecuali dengan persatuan. Wala ijtima illa bi amir. Nggak mungkin ada persatuan kecuali dengan pemimpin. Wala amir illa bi sam'in wa ta'ah. Nggak ada kepemimpinan kecuali didengar dan ditaat. Idza wajadal amir wan nasul ladina min tahtihi. Ketika diketemukan penguasa, manusia yang di bawahnya, kullu wahidin minhum yakul. Setiap satu dari mereka itu mengatakan, ana akbaru min an asma ali hadza wa ati. Saya ini lebih hebat. Mosok saya dengar dan taat kepada orang ini. Yaitu kalau sudah seperti itu, nanti nggak mungkin ada persatuan. Nggak mungkin ada persatuan. Yang lain ngomong, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Mosok diapurane kaya ngene dadi pemimpin. Saya itu lebih berhak. Awakku luwih gagah, tegak, ora kuru cilik. Iya. Kemudian gelar saya ini gelar resmi, profesor. Iya. Saya itu sudah pengalaman. Saudara yang saya hormati, apa ada kebaikan? Enggak ada kebaikan. Yang ketiga, ana aula bil mulki min fulan. Ya, ana fulan ibnu fulan ibnu fulan. Ana aula min hadza. Saya lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena saya itu anak fulan bin fulan bin fulan. Karena orang kadang seperti itu. Ya, saya dahulu teringat
zaman perebutan apa itu musim kampanye calon presiden itu, orang-orang itu berusaha untuk menyebutkan nasabnya. Oh ini, wah ini ternyata isi darah biru no, isi keturunan Prabu Siliwangi. Wah ini masih keturunan Rojo Mojopahit katanya. Ya, itu merasa lebih berhak. Lagi anaknya sopo ini, anaknya sopo diteliti itu, ini jadi anak wong Jawa tuh. Ya, anggap silsilahnya nggak benar. Saya lebih berhak. Nasab saya lebih jelas. Nasab saya lebih jelas. Ya, ana aula min hada wa ajdaru minhu bil mulki. Saya lebih layak untuk menjadi pemimpin, untuk mendapatkan kekuasaan. Pemimpin itu sing gagah gitu. Pemimpin itu sing wawasannya luas. Bahasa Inggris itu fasih katanya. Bahasa Inggris kleru-kleru. Jadi pemimpin. Itulah kowe sing ngedum. Kalau kowe sing ngedum, iki sing diwehi. Tapi kalau Allah yang membagi, apakah orang menolak? Enggak bisa. Itu yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak ing di amwalun katsiratun. Anak kada wa kada. Dengan mengatakan, oh saya itu memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak. Sugih. Jadi pemimpin itu saya sugih. Kalau pemimpin kalau miskin nanti piye itu. Jadi anggapannya yang layak jadi pemimpin itu yang kaya. Saya memiliki ini dan itu. Faya nafu anisam iwa ta'ah. Mereka memandang rendah, dengar dan taat kepada penguasa. Mereka sombong, mereka congkak. Ini sekali lagi jahiliyah. Fahadil jahiliyah tu allati kanu biha hiyallati faraqathum. Jahiliyah yang menjadikan mereka tercerai-berai. Saudara yang saya hormati, ini perangai jahiliyah. Berarti koreksi diri kita. Kalau diri kita merasa hebat, kendel. Ya, kendel tapi tidak pada tempatnya itu. Kalau jihad melawan orang kafir, kendel, lah itu bagus. Kesatria itu. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan pemimpin, wah, jangan itu. Kadang di kalangan kaum muslimin ada itu. Kalau ada ustadz misalkan membongkar aibnya penguasa di muka umum. Wah kajiannya mantap tenan itu. Ya, jadi pulang itu ngati gemeter saya itu. Ya. Kayak ngono kok dianggap mantap. Membongkar aib penguasa yang sah itu merupakan perangai jahiliyah. Merupakan perangai jahiliyah. Jangan, wah ngaji pendel itu. Itu tanpa tedeng aling-aling itu. Kalau bahas syirik, bahas bid'ah misalkan. Itu tanpa tedeng aling-aling. Itu memang prinsip dakwah. Dakwah itu memerangi syirik, memberantas syirik, mentauhidkan Allah, mengajak sunnah, memberantas bid'ah. Baru dikatakan bagus. Tapi kalau sudah berkaitan dengan penguasa, wah kendele itu. Jadi khutbah Jumat itu sampai bikin mutamati itu. Bengok-bengok mencela penguasa. Itu mutamati jadi peringatan itu. Peringatan kamu itu tidak boleh seperti itu. Ya, tapi orang nggak punya akal, nggak bisa mengambil pelajaran. Wallahu ta'ala alam ini dulu. Ya, berkaitan tentang sifatnya orang jahiliyah. Nanti setelah itu Islam itu datang untuk bersatu. Bahkan nanti agungnya dengar dan taat kepada penguasa itu sampai digandingkan dengan sholat, gandingkan dengan puasa, gandingkan dengan menunaikan zakat. Itu menunjukkan ketaatan kepada penguasa itu adalah satu perkara yang harus dengan catatan yang tadi kita sampaikan. Bukan perkara maksiat, ya, perkara yang mengandung kemaslahatan. Wallahu ta'ala. Cukup? Ada yang tanyakan? Kalau bisa kita jawab. Jadi secara umum, nasihati. Nasihati ini secara umum. Seperti itu tidak dibenarkan oleh syariat. Dinasihati. Nasihati nggak mempan, kita sudah sampaikan. Kalau sudah disampaikan, kita sudah berlepas tanggung jawab. Kayak yang kemarin saya kisahkan, saya Asim itu. Saya Asim itu ternyata masih di Indonesia lama itu. Masih keliling ke sana kemari. Itu beliau sampaikan. Walaupun dia tahu mayoritas yang hadir itu sedikit-sedikit Al-Fatihah. Tapi beliau singgung, berani itu. Iya, itu sudah. Kalau kita mampu kasih nasihat. Diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, kita sudah lepas tanggung jawab. Kita sudah lepas tanggung jawab. Walaupun resikonya dicela.
Kuwi lho jongose pemerintah itu. Dianggap jongosnya pemerintah. Itu apa kalau bahasanya yang umum itu namanya apa itu? Ya, nanti dibayar sama pemerintah. Ya. Kan kadang ya dai-dai Ahlussunnah itu seperti itu. Biayanya pemerintah itu. Lawang mangane saja megap-megap kan banyak. Bayari pemerintah katanya. Dainya pemerintah. Orang nggak mikir ya. Itu pesantrennya itu. Lawang pesantren mau ini itu saja buka donasi. Kadang itu pun lama sekali nggak dadi-dadi. Bangun masjid itu tahun-tahunan nggak rampung. Nggak punya biaya kok. Ya, tuduhannya seperti itu. Nasihati nggak mempan, itu doakan. Karena setiap kemungkaran itu harus kita ingkari dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Ya, tapi tidak lepas kita senantiasa terus mendoakan. Semoga dia satu kali mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.